Selamat datang di channel Keluarga Pandu, rumah berbagi cerita dan pesan. Halo nak, mengapa kamu tampak sedih? Corona membuat aku tidak semangat belajar. Aku kan maunya bertemu dengan teman-teman dan juga bapak ibu guruku. Biasanya kan setelah sekolah aku bisa bermain bola dulu dengan teman-teman atau melakukan aktivitas yang menyenangkan dengan teman-temanku. Biasanya juga kami latihan basket untuk pertandingan antar sekolah, tetapi sekarang enggak ada latihan lagi. Kalau begini kan prestasi kami dan juga prestasi sekolah jadi menurun. Corona membuat aku belajar seadanya saja di rumah. Padahal kan sebentar lagi aku ujian. Kata orang-orang juga menurut berita di TV, cara belajar seperti di masa pandemi ini malah bisa membuat kita nggak menguasai pelajaran dengan baik. Akibatnya prestasi kita di sekolah bisa menurun. Padahal aku sudah selalu berdoa. Aku rajin berdoa setiap hari. Aku meminta supaya Tuhan Yesus menghentikan pandemi ini, supaya aku bisa sekolah lagi, bisa belajar dengan baik, bisa bertemu dan bermain bersama teman-teman lagi. Lalu kami bisa berprestasi seperti yang kami harapkan. Tetapi aku tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus belum juga menghentikan pandemi ini. Aku selalu bertanya kapan pandemi ini akan berakhir. Padahal kan banyak orang juga mengalami kesusahan karena corona ini. Orang-orang dewasa juga semua belum vaksin. Makanya kami anak-anak belum bisa beraktivitas seperti yang kami harapkan. Aku tidak mengerti mengapa Tuhan Yesus membiarkan pandemi ini terus berlangsung. Dan mengapa Tuhan Yesus membiarkan kami belum bisa sekolah lagi dan belajar seperti biasa. Nak, kamu tidak perlu bersedih. Walaupun pandemi masih ada, kamu harus tetap semangat. Kalau kamu belajar seadanya, jelas kamu tidak menguasai pelajaran dan sudah pasti prestasi sekolahmu menurun. Tuhan mendengar doamu kok. Tuhan tetap mendengar doamu. Tapi Tuhan juga punya rencana untuk kita semua di masa pandemi ini. Walaupun kamu belum bisa bertemu dan belajar bersama teman-teman seperti sebelum pandemi, kamu kan masih bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Tuhan Yesus sudah memberkati kita dengan alat komunikasi yang canggih yang menolong kita untuk tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Kamu bisa menggunakan video call dari WhatsApp, kamu bisa ngobrol dengan semua teman dengan memanfaatkan fasilitas Zoom. Memang tidak bisa seperti kalau kalian bertemu langsung, tetapi setidaknya kalian bisa tetap bertemu secara virtual lewat media yang ada. Kalian bisa saling menanyakan kabar teman-teman, bisa tahu kondisi dan keadaan temannya. Kalau mengalami kesulitan dalam belajar, kan bisa juga bertanya atau berdiskusi lewat Zoom dengan teman-teman. Meskipun masih pandemi, kamu juga bisa loh berprestasi. Lihat nih, ada teman-teman kamu yang bisa tetap beraktivitas, berkarya, dan berprestasi meskipun masih ada pandemi. Jadi kamu jangan putus asa. Jangan bilang pandemi membuat aku tidak bisa beraktivitas seperti biasa dan tidak bisa berprestasi. Percayalah bahwa Tuhan Yesus tetap menyertai dan menolongmu, asalkan kamu tidak putus asa, tetapi mau terus berusaha. Dengarkanlah apa yang dikatakan Alkitab dalam Amsal 23 ayat 18. Masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi jangan kamu khawatir, walaupun pandemi masih berlangsung, walaupun situasi ini membuat kamu tidak bisa beraktivitas seperti biasanya, tetapi masa depanmu tetap ada. Harapan untuk meraih yang terbaik di masa depan tetap ada. Lihat tuh, tadinya kan semua orang mengurung diri di rumah. Sekarang semua orang sudah mulai bisa beraktivitas, meskipun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Sekarang juga orang sudah mulai divaksin agar kita lebih punya daya tahan dalam menghadapi virus corona. Itu artinya masa depan sungguh ada dan harapan untuk menjadi lebih baik di masa depan juga ada. Kalau kita khawatir dan takut terus, kita nggak bisa melakukan apa-apa dan nggak bisa meraih prestasi.
Jadi kamu harus yakin bahwa kamu bisa menjadi lebih baik dan bisa berprestasi. Ingat juga apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam Alkitab dalam Filipi 4 ayat 13. Bahkan kalau Tuhan Yesus memberi saya kemampuan, saya bisa menghadapi segala keadaan. Jadi, jangan lupa untuk selalu minta pertolongan dan perlindungan Tuhan Yesus juga. Jangan hanya meminta Tuhan Yesus menyingkirkan corona. Tapi jangan berpikir bahwa karena Tuhan Yesus menyertai saya tidak perlu takut apapun, termasuk takut dengan virus corona. Itu namanya sok berani saja. Jangan berpikir begitu. Ingat apa yang dikatakan Alkitab di dalam Amsal 23 ayat 19. Perhatikanlah juga bagaimana cara kita hidup setiap hari. Harus bijaksana juga. Artinya harus berpikir dengan baik. Kalau itu baik untuk dilakukan, lakukanlah. Kalau tidak baik, jangan dilakukan. Kalau kamu khawatir dan tidak berusaha dengan baik, kamu juga menyia-nyiakan talenta atau bakat yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada kamu. Karena itu, yang penting sekarang, lihatlah apa kelebihan kamu dan apa kekurangan kamu. Setiap orang diberkati dengan kelebihan dari Tuhan, tetapi setiap orang juga punya kekurangan karena tidak ada manusia yang sempurna. Mungkin kamu memiliki kelebihan di pelajaran tertentu, mungkin kamu sering juara, tapi kelebihan juga tidak harus soal pintar dalam hal ilmu atau sering jadi juara. Kelebihan kamu bisa juga terkait dengan kamu selalu mengumpulkan tugas tepat waktu kalau diberikan tugas oleh guru. Kelebihan kamu bisa juga suka menolong orang lain. Kelebihan kamu di sini berhubungan dengan melakukan hal-hal yang baik untuk dirimu sendiri dan juga untuk orang lain. Setelah tahu apa kelebihanmu, catat juga apa yang menjadi kekuranganmu atau kelemahan kamu. Mungkin kamu kurang pandai dalam pelajaran. Mungkin kamu kurang suka membaca. Mungkin kamu terlalu menghabiskan waktu lebih banyak untuk bermain daripada untuk belajar. Mungkin kamu sulit mengatakan tidak kepada teman-teman, sehingga teman suka mengajak bermain dan kamu tidak punya waktu untuk mengerjakan tugas yang diberikan kepadamu. Mungkin kamu ingin selalu menjadi yang terbaik, tetapi tidak belajar dan mengerjakan tugas sekolah dengan baik. Kalau kamu sudah tahu apa kelemahan dan kelebihanmu, sekarang tanyakan ke diri kamu, kalau aku tetap mempertahankan kelemahan semacam ini, kira-kira apa pengaruhnya untuk masa depanku? Bisakah aku berhasil di masa depan kalau aku terus mempertahankan kelemahanku ini? Apakah aku bisa menjadi anak berguna di masa depan kalau aku terus mempertahankan kelemahanku? Apa yang harus aku tingkatkan atau aku lakukan agar kelebihanku juga bisa membantuku untuk menjadi lebih baik di masa depan? Agar aku juga bisa meraih keberhasilan di masa depan. Bagaimana aku bisa memanfaatkan kelebihanku agar aku bisa menjadi anak yang berguna bagi orang lain? Kamu bisa meminta bantuan orang tua, kakak, atau saudara yang bisa membantumu untuk menemukan jawabannya. Ajaklah mereka berbicara atau berdiskusi untuk membantumu memikirkan bagaimana kamu bisa menjadi anak yang lebih baik di masa depan. Kalau kamu sudah punya jawabannya, berdoalah, minta Tuhan Yesus menolongmu agar apa yang kamu harapkan diberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan memberikan apa yang baik untukmu untuk meraih cita-citamu di masa depan. Nah, sekarang bagaimana menurut kamu? Pandemi ini bukan halangan untuk menjadi anak yang lebih baik dan untuk meraih apa yang aku cita-citakan. Baik. Kalau begitu, tetaplah menjadi anak yang bersemangat dan rajin dalam belajar, meskipun kita masih menghadapi pandemi. Raihlah prestasi dan cita-citamu, dan juga lakukanlah selalu hal yang baik. Tuhan Yesus selalu memberkatimu.